Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi 3 nikmat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah hidupkan kita di saat yang lain Allah matikan. Yang kedua, Allah sihatkan kita di saat saudara kita pada sakit dirawat, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Yang ketiga, Allah transfer benih-benih keimanan kepadanya di saat yang lain pada ingkar menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 nikmat besar itu, mudah-mudahan kita semua termasuklah ke dalam kelompok hamba-hambanya yang mengakui nikmat-nikmatnya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita doakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian, dibawa ke dalam Islam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengisi sentuhan kalbu kita dengan judul Mari belajar dari Ibrahim alaihissalam. Sosok Nabi Ibrahim merupakan tokoh teladan manusia yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau Allah jadikan sosok teladan pilihan yang hidupnya dipenuhi dengan banyak ujian dan terpaan badai kehidupan. Namun Nabiullah Ibrahim menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan, yang akhirnya keluarga ini menjadi sosok teladan hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ketika memiliki anak yang masih kecil, masih menyusu pada ibunya, Nabiullah Ismail kecil, diperintahkan Allah untuk dibawa ke daerah tandus yang dikenal dengan Bakkah, yang di kemudian hari pada hari ini dikenal dengan kota Makkah. Ibrahim membawa istrinya Hajar hanya dengan
buat keji, tidak berbuat mungkar. Maka inilah pesannya kepada kita para orang tua agar mengarahkan anaknya, memprioritaskan pendidikan agar anak itu menjadi anak yang salat, mendirikan salat. Dalam doa yang lain, Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang terbiasa mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Itu doa Ibrahim yang pertama diminta kepada Allah agar keturunannya menjadi orang yang salat. Bukan menjadi orang yang berpangkat, bukan menjadi pejabat, bukan menjadi orang yang perkasa, tetapi menjadi orang yang salat. Karena dengan salat semua kehidupan ini akan tertata dengan aman, nyaman, tidak dipenuhi keanarkisan, kejahatan, kekejian, kemungkaran dan lain sebagainya. Kaum muslimin pemirsa sekalian rahimakumullah, baru setelah meminta Ibrahim agar keturunannya mendirikan salat, Ibrahim meminta bagaimana manusia, hati-hati sebagian manusia condong kepada keturunannya kelak. Yang pertama, Ibrahim meminta sebagian manusia, tidak semua manusia, tapi sebagian manusia condong kepada keturunannya. Di antara buktinya adalah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim itu sangat dimuliakan oleh manusia, sangat dihormati oleh manusia. Di antaranya banyak yang menjadi para nabi, keturunannya jadi para habaib, jadi para ulama, jadi orang-orang terhormat, sehingga dimuliakan. Hati-hati sebagian manusia di seluruh penjuru dunia. Yang dimaksud sebagian manusia itu adalah umat yang beriman kepada ajaran Ibrahim itu. Kemudian arti kedua yang dimaksud dalam doa yang kedua dari Nabi Ibrahim ini adalah hari ini umat manusia condong berbondong-bondong ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya negeri Makkah itu sangat dicintai, sangat dirindukan oleh seluruh umat manusia, umat Islam khususnya di seluruh penjuru dunia. Bagaimana pergi ke kota sebuah daerah yang sangat berkah, yang sangat dimuliakan, yang sangat diidam-idamkan oleh siapapun, khususnya umat Islam. Dan ajaran ini di kemudian hari pada ajaran syariat Nabi Muhammad SAW menjadi ibadah haji. Kaum muslimin, pemirsa sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah, itu doa Ibrahim yang kedua. Lalu yang ketiga, doa Nabi Ibrahim adalah beliau meminta warzuqhum minats tsamarat, kurniakan rezeki dari buah-buahan kepada keturunannya. Buktinya hari ini negeri Arab Saudi, negeri Mekah memiliki penghasilan dari buah-buahan, kurma, gandum dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari berkah yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim. Pesannya kepada kita adalah ternyata permintaan ketiga baru minta materi, minta agar keturunannya itu bisa makan, bisa hidup dengan buah-buahan itu, bisa berpenghasilan. Bahkan negeri Arab dalam data disebutkan bahwa tidak ada negeri yang miskin di Arab itu. Ini tidak lepas dari doa Ibrahim. Namun doa yang ini menempati doa Ibrahim yang ketiga, yakni minta materi, bahwa kita menyekolahkan anak, kita mendidik anak, kita mengarahkan anak agar kelak anak bisa bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya, agar kelak juga bisa berkeluarga, berumah tangga, bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ini yang dimaksud oleh doa yang ketiga dari Nabiullah Ibrahim. Kaum muslimin pemirsa sekalian rahimakumullah, dari tiga doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37 ini, pesan pendidikan kepada kita adalah bahwa kita mengarahkan anak, mendidik anak
itu prioritas utama adalah yang sesuai dengan kodratnya, menyembah kepada Allah, beribadah dengan salat. Baru setelah itu kita mengarahkan anak kita yang pertama agar hati yang taat dengan ibadah itu ditiru oleh manusia lain, condong manusia lain untuk meniru, condong untuk memuliakan mereka, condong untuk meneladani. Lalu yang ketiga, kita meminta materi kepada Allah agar kehidupannya diberi kehidupan yang layak, yang tidak melarat, yang berpenghasilan, agar dengan itu memudahkan kita dalam kehidupan ini, memudahkan anak-anak kita dalam kehidupannya kelak, agar bisa beribadah dengan baik, bisa mendidik keluarganya dengan baik, dan lain sebagainya. Tiga inilah pesan dari doa Nabi Ibrahim yang patut kita teladani dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat meneladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan kita akan sejahtera dengan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.